Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Gia Berdiani, MPM 2021765 dari kelas B, jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran guna memenuhi ujian tengah semester praktikum meteorologi dan klimatologi. Oke, langsung saja ke videonya. Let's go. Jadi di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur cuaca dan iklim dan menjelaskan mengenai alat-alat meteorologi dari nama alatnya, fungsi alat tersebut, satuannya, cara kerjanya, dan cara penempatan alatnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim. Ada yang tahu nggak unsur-unsur cuaca dan iklim itu ada berapa? Jadi unsur-unsur cuaca dan iklim itu ada 9. Yang pertama, yaitu radiasi matahari. Radiasi matahari merupakan pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Energi radiasi matahari berupa sinar dan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, lamanya penyinaran dan sudut datang sinar matahari. Semakin lama penyinaran matahari di suatu tempat, semakin tinggi suhu di wilayah tersebut. Sudut datang sinar matahari. Semakin miring sinar matahari yang diterima oleh suatu tempat, maka akan semakin berkurang intensitas cahaya matahari yang diterima dan semakin rendah suhu di tempat tersebut. Yang ketiga, suhu udara. Suhu udara adalah derajat panas dan dingin udara di atmosfer berdasarkan penyebarannya di muka bumi. Suhu udara dapat dibedakan menjadi 2, yakni sebaran secara horizontal dan vertikal. Yang keempat, ada kelembapan udara. Kelembapan udara merupakan tingkat kebasahan udara karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Yang kelima, tekanan udara. Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Tekanan udara diukur dengan menggunakan barometer. Yang keenam, ada penguapan. Penguapan adalah proses mengubah cairan menjadi gas. Penguapan disebabkan oleh perubahan molekul yang tiba-tiba berubah menjadi gas. Penguapan meliputi evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Evaporasi atau penguapan air. Evaporasi merupakan proses penguapan pada air, sungai, danau, dan laut. Evaporasi terjadi karena adanya sinar matahari. Transpirasi atau penguapan tumbuhan. Transpirasi merupakan proses penguapan air pada tumbuhan. Transpirasi ini sama disebabkan oleh sinar matahari. Evapotranspirasi adalah penguapan air yang merupakan proses daur air yang menguap dari tanaman atau sisa fotosintesis berupa tetesan air atau embun. Yang ketujuh, penutupan awan. Penutupan awan juga dikenal sebagai kekeruhan atau cloudage atau jumlah awan, mengacu pada praksi langit yang dikaburkan oleh awan ketika diamati dari lokasi tertentu. Yang kedelapan, kecepatan dan arah angin. Kecepatan angin adalah satuan yang mengukur kecepatan aliran udara dari tekanan tinggi ke tekanan rendah dan diukur dengan menggunakan anemometer, atau dapat diklasifikasikan dengan menggunakan skala Beaufort yang didasarkan pada pengamatan pengaruh spesifik dari kecepatan angin tertentu. Arah angin adalah dari mana angin berasal atau dari mana angin bertiup. Satuan yang digunakan untuk besaran arah angin biasanya adalah derajat. Yang kesembilan, yang terakhir, presipitasi. Presipitasi adalah curah hujan atau turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dan laut dalam bentuk yang berbeda. Presipitasi merupakan peristiwa klimatik yang bersifat alamiah, yaitu perubahan bentuk dari uap air di atmosfer menjadi curah hujan sebagai akibat proses kondensasi. Presipitasi meliputi embun, hujan, dan salju. Embun adalah uap air yang mengalami proses pengembunan dan proses berubahnya gas menjadi cairan. Hujan adalah peristiwa turunnya butir-butir air dari langit ke permukaan bumi akibat terjadinya kondensasi. Salju merupakan air yang jatuh dari awan yang telah membeku menjadi padat seperti hujan. Next, pembahasan yang kedua yaitu mengenai alat-alat meteorologi. Saya akan menjelaskan beberapa alat-alat meteorologi. Yang pertama, nama alat barometer. Fungsi alat digunakan untuk mengukur tekanan udara dan digunakan dalam peramalan cuaca. Satuan atmosfer dan CMHG. Cara kerja alat: jika tekanan udara yang tinggi menandakan
tidak boleh terkena sinar matahari langsung, tidak boleh terkena angin langsung, tidak boleh dekat lalu lintas orang, tidak boleh dekat meja kerja, penerangan jangan terlalu besar, maksimum 25 watt. Yang kedua, nama alat anemometer. Fungsi alat sebagai alat pengukur kecepatan angin dan besarnya tekanan angin itu. Satuan meter per detik, kilometer per jam, dan mil per jam. Cara kerja alat anemometer harus ditempatkan di daerah terbuka pada saat angin tertiup angin. Baling-baling atau mangkok yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin. Makin besar kecepatan angin meniup mangkok-mangkok tersebut, makin cepat pula kecepatan berputar piringan mangkok-mangkok. Dari jumlah putaran dalam 1 detik, maka dapat diketahui kecepatan anginnya. Cara penempatan alat. Letaknya harus bebas hambatan. Idealnya berjarak 10 kali dari tinggi hambatan. Ketinggian anemometer 10 meter. Tiang harus kuat, diberi pijakan untuk dinaiki. Penahan tiang diberi pondasi dan labrang yang salah satu labrang menghadap utara. Bila sensor WS atau wind speed dan WD wind direction terpisah, maka kedudukan menghadap utara selatan. Bila menggunakan solar cell, dipasang menghadap selatan dengan sudut 10-300 derajat. Untuk proteksi dipasang leg protector, surge protector, dan line protector. Bila dipasang sendiri, maka harus diberi pagar. Yang ketiga, nama alat hygrometer. Fungsi alat untuk mengukur kelembaban udara relatif, satuan Celcius. Cara kerja alat hygrometer terdapat 2 skala dan satuannya menunjukkan kelembaban dan menunjukkan temperatur. Cara penggunaan dengan meletakkan di tempat yang akan diukur kelembabannya. Kemudian tunggu dan bacalah skalanya. Skala kelembaban biasanya ditandai dengan huruf H atau kalau suhu dengan derajat Celcius. Cara penempatan alat hygrometer banyak dipasang di tempat-tempat penyimpanan barang atau lain sebagainya seperti kontainer. Jika kelembaban suatu tempat atau lingkungan terlalu rendah, maka kemungkinan memunculkan organisme lain seperti jamur yang akan merusak barang simpanan. Dengan meletakkan hygrometer, kita bisa mengetahui kelembaban udara dan pertahanannya agar sesuai dengan kondisi ideal penyimpanan. Yang keempat, nama alat termometer bola basah. Fungsi alat sebagai pengukur suhu udara dan kelembaban udara atau mencari kelembaban udara dengan bantuan tabel. Satuan suhu derajat Celcius dan kelembaban dalam persen. Cara kerja alat, suhu ini diukur dengan menggunakan termometer yang bulbnya atau bagian bawah termometer dilapisi dengan kain yang telah basah, kemudian dialiri udara yang ingin diukur suhunya. Yang kelima, nama alat termometer bola kering. Fungsi alat sebagai alat pengukur suhu udara dan kelembaban udara atau menunjukkan suhu udara. Satuan Celcius, Kelvin, Fahrenheit. Cara kerja alat, air raksa yang ada di dalam termometer akan mengembang ketika ia menerima panas dari media yang diukur, sehingga ia menunjukkan angka tertentu pada skala termometer. Cara penempatan alat, termometer bola basah dan bola kering merupakan termometer air raksa dalam bejana kaca untuk mengukur suhu udara aktual yang terjadi. Termometer bola kering, tabung air raksa dibiarkan kering sehingga akan mengukur suhu udara sebenarnya. Adapun termometer bola basah adalah termometer yang pada bola air raksa dibungkus dengan kain basah agar suhu yang terukur adalah suhu saturasi atau titik jenuh, yaitu suhu yang diperlukan agar uap air di udara dapat berkondensasi. Suhu udara didapat dari suhu pada termometer bola kering, sedangkan RH atau kelembaban udara didapat dengan perhitungan. Yang keenam, nama alat barograf. Fungsi alat sebagai alat pencatat tekanan udara secara otomatis. Satuannya satuan milibar. Cara kerja alat, arah angin akan menggerakkan pena pencatat pada kertas hias sehingga diketahui tekanan udaranya. Cara penempatan alat, cara penempatan barograf sama dengan barometer ditempatkan pada ruangan yang mempunyai suhu tetap atau homogen, tidak boleh terkena sinar matahari langsung, tidak boleh terkena angin langsung, tidak boleh dekat lalu lintas orang, tidak boleh dekat meja kerja, penerangan jangan terlalu besar, maksimum 25 watt. Yang ketujuh, nama alat panci penguapan. Fungsi alat digunakan untuk mengukur penguapan yang terjadi pada suatu permukaan area tertentu seperti danau, waduk, sungai, dan lain-lain. Satuannya milimeter. Cara kerja alat, setiap pagi diukur ketinggian air pada panci yang berdiameter 120 cm dan temperatur dicatat dengan termometer apung. Mencatat angka pada anemometer yang menunjukkan arah dan kecepatan
Tanah ditinggikan sekitar 5 cm dari dasar panci. Panci harus rata dengan ketinggian air minimal 5 cm dari pinggir, dan ketinggian air tidak boleh turun lebih dari 7,5 cm dari pinggir. Yang kedelapan, nama alat ombrometer. Fungsi alat digunakan untuk dalam mengukur curah hujan. Satuannya milimeter. Cara kerja alat ini terdiri dari corong penampung air hujan yang dihubungkan dengan sebuah tabung. Di dalamnya terdapat pelampung. Pada bagian ujung sebelah atas pelampung dilengkapi dengan pena yang dapat bergerak bila pelampung bergerak, baik naik maupun turun sesuai dengan jumlah hujan dapat diketahui. Cara penempatan alat, penakar harus ditempatkan di suatu tempat yang terbuka. Lintasan angin masih horizontal. Penakar hujan tidak boleh terlalu dekat dengan penghalang. Sehubungan dengan hal ini, WHO telah menetapkan jarak suatu penghalang dari penakar paling dekat ialah 4 kali tinggi penghalang. Kerapatan suatu penakar, hal ini penting karena suatu alat penakar hujan masih dapat dipakai untuk luasan tertentu tergantung tipe wilayahnya. Misalnya, untuk wilayah datar, maka kisaran luas minimum yang diwakili oleh sebuah penakar. Tinggi mulut penakar dari permukaan tanah semakin dekat dengan permukaan tanah, maka kecepatan angin akan semakin berkurang. Jika mulut penakar semakin tinggi, maka tiupan angin akan bertambah besar sehingga jumlah air yang tertampung akan semakin sedikit. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf karena penjelasan yang telah saya sampaikan masih banyak kesalahan serta kekurangannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.